Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada wanita banyak sekali keistimewaan. Apa itu keistimewaan yang dimiliki oleh wanita? Yang pertama, bahwa wanita mempunyai kemuliaan yang agung. Di masa kecil, ketika wanita itu masih kecil, maka wanita memberikan pahala besar kepada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu bintan," siapa yang memiliki dua anak wanita, fa ahsana suhbatahuma, lalu ia pun berbuat baik kepada anak wanitanya tersebut, kana ma'i fil jannah hakada, maka nanti ia di surga bersamaku seperti ini. Ya, subhanallah, ternyata memelihara anak wanita besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat baik kepada anak wanita, ketika kita menyayangi anak wanita sampai ia besar, sampai ia kita nikahkan, maka kata Rasulullah, orang tua seperti itu yang berbuat baik kepada anak wanitanya, maka ia bersama Rasulullah SAW di dalam surga seperti ini, dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Ketika wanita telah menjadi istri, maka memberikan peluang kepada para laki-laki untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku yang terbaik kepada istriku. Rasulullah SAW, ibu-ibu dan bapak sekalian, mengatakan, sebaik-baik kamu siapa? Yang paling baik kepada istrinya. Banyak lelaki yang baik kepada masyarakat, banyak lelaki yang baik kepada manusia, tapi kepada istrinya ia bersikap arogan. Kepada istrinya ia tidak berbuat baik kepada mereka. Apakah yang terbaik itu orang yang sudah sukses memimpin sebuah negara, memimpin sebuah masyarakat? Ternyata Rasulullah mengatakan, lelaki yang sukses, yang paling baik itu adalah yang sukses di dalam membina istrinya. Karena Rasulullah sabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Pembaca, rupanya wanita di saat ia menjadi seorang istri memberikan peluang yang besar bagi seorang laki-laki untuk menjadi manusia yang terbaik. Ketika wanita telah menjadi seorang ibu, maka betapa agung hak seorang ibu, betapa mulia hak seorang ibu. Bahkan Al-Quran mengkhususkan ayat untuk berbakti kepada ibu kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?
Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abuka, bapakmu. Ternyata hak ibu 3 kali lipat lebih besar daripada hak ayah. Kemuliaan seorang ibu 3 kali lipat lebih besar daripada seorang suami. Haknya begitu agung. Iya. Maka dari itulah betapa mulianya wanita. Namun banyak wanita tidak menyadari akan kemuliaan dirinya. Namun banyak wanita yang lebih senang mencampakkan dirinya kepada kehinaan. Dia tidak sadar bahwa wanita itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, di antara kemuliaan dan keistimewaan makhluk yang namanya wanita, ternyata wanita itu mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Bagaimana tidak? Bagaimana dikatakan bahwa seorang wanita mudah masuk surga? Coba dengarkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha." Apabila seorang wanita salat 5 waktunya, wa shama syahraha, dan ia pun berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan ia pun menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan ia pun menaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah min abwabil jannati haitsu syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita ini, silakan kamu masuk surga dari pintu mana yang kamu mau, terserah. Mudah. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, apabila wanita sholat 5 waktu dan ia berpuasa Ramadan dan ia menjaga kemaluan dan ia menaati suaminya, berapa ini? 4 perkara saja. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan 4 perkara ini dari wanita, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga dari pintu mana yang kamu mau. Dan pintu surga itu ada 8, Pak. Ada 8 pintu surga. Bapak tahu, dari laki-laki jarang sekali yang bisa masuk ke surga dari pintu mana saja dia mau. Tapi wanita hanya melakukan 4 perkara ini saja, dikatakan kepada wanita ini, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja kamu mau. Luar biasa. Tapi wanita pun mudah masuk neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitun nar, aku melihat api neraka, fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu wanita, yakfurna, mereka kufur, ya, yakfurna al-ashir wa yukthirna al-la'an, mereka banyak kufur kepada suami, mereka pun juga suka melaknat. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, apabila salah seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, tsumma ra'at minka khairan, tsumma khairat minka syai'an, kemudian istri itu melihat kesalahan suaminya, kemudian si istri berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat adanya kebaikan pada diri kamu. Maka kata Rasulullah, wanita seperti ini masuk ke dalam api neraka. Ibu-ibu,
Makanya subhanallah, wanita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita diberikan oleh Allah keistimewaan. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, Allah ingin memuliakan wanita. Allah tidak ingin mencampakkan wanita. Dan hendaklah para wanita menyadari bahwa dirinya dimuliakan oleh Rabb-Nya, oleh Penciptanya. Allah tidak memerintahkan wanita mencari nafkah, tapi Allah memerintahkan para laki-laki lah yang mencari nafkah. Allah ingin wanita tinggal di rumah-rumah mereka, mengurus anak-anak mereka, menjaga kehormatan mereka. Sementara laki-laki lah yang pergi untuk mencari nafkah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah, pencipta wanita, pencipta laki-laki. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk dan tidak tercipta dari tulang punggung. Maka jangan kamu jadikan wanita sebagai tulang punggung, Pak. Karena ia tercipta dari tulang rusuk. Bapak dan ibu-ibu sekalian, yang akan kita bahas hadis yang saya sebutkan tadi. Karena judulnya, silakan masuk surga dari pintu mana yang kamu mau. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, wasamat syahraha, dan ia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan ia menaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepada si wanita ini, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, min abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang kamu mau, silahkan. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan apabila wanita menjaga sholat 5 waktu? Karena terkadang kita melihat wanita begitu sibuk mendidik anak, bersama anaknya rewel dan yang lainnya, sehingga dia harus sibuk dengan anaknya. Bahkan terkadang ketika seorang wanita sedang sholat, bayinya menangis. Ketika ia sedang sholat, anaknya rewel. Ketika ia sedang sholat, ada saja halangan-halangan yang menghalangi dia untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kalau laki-laki, dia pergi di sana, di luar sana mencari nafkah. Wanita bersama anak-anaknya, dia mendidik anak-anak, dan terkadang anak-anak itu rewel, Pak. Sesuatu yang mungkin laki-laki tidak akan sabar padanya. Makanya di antara hikmah mengapa Allah menciptakan wanita lebih dominan perasaan daripada akal. Karena dengan perasaan itulah dia berhasil menyayangi anaknya. Sedangkan laki-laki lebih dominan akal daripada perasaan. Karena Allah ciptakan ia untuk mencari nafkah. Makanya bapak-bapak mana sabar, ya. Jadi bapak rumah tangga ngurus anak-anak yang rewel. Mungkin bapak-bapak lebih banyak, tuh sama mama sana. Tapi seorang ibu bersama anak 24 jam sabar. Kenapa? Itulah hikmah kenapa wanita itu diberikan oleh Allah perasaan yang lebih dominan. Ikhwata Islam azakumullah, sebuah keseimbangan yang luar biasa dalam rumah tangga. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita berhasil memelihara sholat 5 waktunya, yang tentunya sholat 5 waktu di sini berusaha ia melakukan yang pertama, melakukan waktunya yang paling utama. Waktu yang paling utama kapan? Di awal waktu. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, wa fi riwayatin as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat di waktunya. Dalam suatu riwayat, salat di awal waktunya. Maka si wanita ini berusaha untuk bagaimana mendapatkan waktu yang paling utama di awal waktu.
kesibukan ia untuk memasak, kesibukan ia untuk mendidik anak, tetap ia berusaha menjaga bagaimana dia bisa mendapatkan awal waktu yang paling utama. Itu menunjukkan wanita ini bersungguh-sungguh di dalam menjaga perintah Rabb-nya. Yang kedua, si wanita ini semaksimal mungkin untuk menjaga kekhusyuannya. Walaupun tentunya kekhusyuan itu memang bukan syarat sah sholat. Iya. Terkadang wanita sedang sholat, Allahu Akbar, anaknya nangis. Akhirnya apa? Banyak wanita gara-gara itu sholatnya tidak tumakninah, Pak. Tidak tumakninah, cepat-cepat. Gimana nih? Karena apa? Nggak bisa khusyuk. Anaknya nangis, sehingga dia harus segera selesai. Akibatnya apa? Dia lupa kepada rukun sholat. Apa itu? Tumakninah. Padahal tumakninah itu rukun sholat, bukan? Rukun sholat. Sukan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, lalu ia sholat dengan cepatnya dengan tanpa tumakninah. Kemudian ia pun datang kepada Rasulullah dan berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, wa alaikassalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Lalu ia pun sholat lagi dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, ia datang lagi ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Ia pun sholat dengan cepatnya lagi, datang lagi ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya orang ini berkata, wahai Rasulullah, aku tidak tahu kecuali ini, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu kemudian bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari kamu dari Al-Quran, rukulah dengan tumakninah, dan seterusnya daripada hadis tersebut. Nah, seorang wanita ketika ia bisa memelihara tumakninahnya, rukun-rukunnya di dalam sholatnya, itu menunjukkan kesungguhan dia. Padahal dia sedang sibuk. Kadang seorang wanita lagi masak lupa sholat aja, astagfirullahaladzim. Ini gimana nih gosong? Oh gitu, gimana Ustadz? Boleh nggak saya batalin? Jadilah nggak apa-apa, batalin aja dulu. Ya, diangkat dulu baru sholat lagi, daripada nggak khusyuk. Lagi sholat, Allahu Akbar, anak nangis, gimana nih pengen digendong? Gendong aja, Bu. Kenapa disebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah pernah beliau sholat asar sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah. Digandongnya di mana? Di pundaknya. Diangkatnya cucunya itu disimpan di pundaknya. Ketika bau sujud, diangkatnya, simpan sujud beliau. Ketika beliau berdiri, diangkatnya lagi, disimpan lagi. Demikian 4 rakaat. Yang melakukan itu siapa? Rasulullah SAW. Seakan Rasulullah ingin memberikan kemudahan kepada umatnya. Tapi memang subhanallah, betul bagi seorang wanita untuk betul-betul menjaga sholat itu memang banyak tantangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita berhasil menjaga sholat 5 waktunya, tentunya dengan apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tumakninahnya. Demikian pula hal-hal yang sifatnya paling utama buat sholat tersebut, ternyata tidak mudah. Wasamat syahraha, kata Rasulullah, dan ia berpuasa di bulan Ramadan. Dan ternyata wanita tidak sama laki-laki, Pak. Banyak laki-laki setiap bulan Ramadan, alhamdulillah, puasanya lengkap 30 hari atau 29 hari. Tapi adakah wanita yang puasa Ramadannya lengkap 30 hari? Hampir tidak ada. Jarang, mungkin yang sudah menopause saja yang bisa. Adapun yang masih haid, bagaimana ia bisa menyempurnakan puasa Ramadan? Mau tidak mau akhirnya apa? Dia harus mengqadha puasa. Dan mengqadha itu tidak mudah, Pak. Iya. Tapi ketika si wanita ini betul-betul memperhatikan
Ketika ia tidak berpuasa berapa hari, kemudian setelah Ramadan ia qadha. Berapa banyak wanita-wanita tidak peduli dengan qadhanya. Saya sering ada seorang wanita datang ke saya dan berkata, "Ustadz, alhamdulillah saya baru ngaji setahun ini. Cuma sebelum ngaji, Ustadz, saya nggak pernah mengqadha puasa." Memang sudah berapa tahun ibu qadha? Ya sekarang umur saya 50 tahun. Dari semenjak balik ibu nggak mengqadha? Iya, masya Allah. Apakah saya harus qadha, Ustadz? Naam, harus diqadha. Berapa tahun hitung aja sendiri. Ya. Ibu haid berapa hari tiap bulan? Tiap bulan Ramadan tuh ya 6 hari lah. Berarti sekitar 20 tahun lah Bu ya. Atau 30 tahun yang lalu. Ya sekitar itu 30 kali 6 Bu. Berapa tuh? 60 hari. Ya qadha, diqadha. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa wanita-wanita banyak yang malas? Karena memang mengqadha itu bukan pekerjaan yang mudah. Antum saja, kita saja terkadang ya, ketika kita sedang sakit kemudian selesai bulan Ramadan, untuk mengqadha itu terkadang sulit. Laki-laki, gimana wanita? Wanita itu sibuk melayani suami, sibuk juga harus masak, sibuk juga harus berbagai macam pekerjaan yang harus dia lakukan. Ternyata mengqadha tidak mudah bagi wanita. Butuh kepada keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wasamat syahraha, dan ia berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Yang dimaksud kata para ulama yaitu berpuasa penuh 30 hari. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan di sini kata para ulama masuk padanya menjaga kehormatan dia sebagai seorang wanita. Menjaga kehormatan dia sebagai seorang istri. Sehingga apa? Pertama, dia tidak pernah mempertontonkan auratnya kecuali hanya kepada suaminya saja, kecuali kepada mahram-mahramnya saja. Dia berusaha untuk menutup auratnya. Dia berusaha untuk menjalankan perintah Rabbnya yang Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada wanita-wanita, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Maka ia pun menutup auratnya. Ia takut kepada Allah untuk mempertontonkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ia pun berusaha untuk menjaga kehormatannya, tidak rendah di mata laki-laki. Banyak, maaf ibu-ibu ya, wanita-wanita bagaikan bunga yang bisa didatangi dan dijamah oleh setiap kumbang yang datang kepadanya. Makanya kalau ibu-ibu ada orang yang mempermisalkan seperti bunga, jangan mau Bu. Iya, ibu bagaikan bunga. Bunga itu hina Bu. Kenapa? Karena bunga itu tidak menolak setiap kumbang yang datang. Semua orang bisa menikmati bunga. Setiap kumbang yang datang bisa merasakan manisnya bunga. Permisalan yang paling bagus buat ibu-ibu apa? Bagaikan kerang, bagaikan mutiara dalam kerang di dasar lautan. Ia tersembunyi, tapi sangat berharga di hadapan manusia. Siapa yang tidak mengetahui tentang bagaimana harganya mutiara? Bahkan mungkin mutiara lebih mahal daripada emas dan perak sekalipun juga. Walaupun ia tersembunyi dalam kerang, bahkan di dasar lautan, manusia melihatnya dengan penuh penghargaan. Bagaimana di hadapan Rabb-nya? Tentu lebih berharga lagi. Makanya itu para wanita, jadilah kalian bagaikan mutiara dalam kerang di dasar lautan. Dan jangan kalian menjadi bagaikan bunga-bunga yang semua laki-laki bisa menikmati kalian.
bisa menikmati keindahan kalian. Jangan wahai wanita. Makanya Rasulullah mengatakan wahafizat farjaha, dan wanita itu menjaga kemaluannya, maksudnya menjaga kehormatan dirinya. Banyak wanita, maaf, dia ingin dilihat cantik oleh laki-laki lain di luar sana, sehingga ia pun bertabarruj, mempercantik diri. Akhirnya apa? Dia ingin supaya laki-laki di luar sana bisa melihat dirinya cantik. Masya Allah. Maka dari itu wahai wanita, sebelum kamu berpakaian, tanyakan kepada diri kita, kepada diri sendiri. Saya mempercantik diri ini untuk siapa? Saya mempercantik diri ini karena apa? Karena ternyata saya mempercantik diri ini ternyata untuk dinikmati para laki-laki. La ilaha illallah. Kalau begitu berapa banyak dosa-dosa yang Anda, wahai wanita, dapatkan dari setiap laki-laki yang memandang Anda dan menikmati kecantikan Anda. Tapi hendaknya, wahai wanita, sebelum Anda berpakaian, berpikirlah, apakah pakaian saya ini mendatangkan keriduan Rabb saya dan pencipta saya? Kecantikan saya hanya untuk suami saya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah para bidadari-bidadari surga itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati para bidadari itu apa? Fihinna qasiratut tarf lam yaqmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang matanya selalu menundukkan. Lam yaqmithunna insun qablahum walajan. Dia tidak pernah disentuh oleh siapapun laki-laki, baik manusia maupun jin. Sifat bidadari surga tak pernah disentuh oleh siapapun laki-laki. Lihatlah Maryam bintu Imran. Siapa yang tidak pernah kita mendengar Maryam bintu Imran, wanita terbaik di dunia, yang Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita di dunia Maryam bintu Imran. Ternyata Allah mensifati Maryam bagaimana? Ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam berbentuk laki-laki. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Maryam dan berbentuk laki-laki, sementara Maryam berada dalam tempat ibadahnya. Apa kata Maryam? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari kamu jika kamu lelaki yang bertakwa. Seorang wanita yang ternyata memelihara kehormatan dirinya. Sebaik-baiknya wanita itu yang bernama Maryam bintu Imran. Ternyata Allah mensifati beliau sebagai wanita yang sangat memelihara kehormatan dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan wahafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Naam, subhanallah. Kemudian yang keempat Rasulullah mengatakan wa ata'at ba'laha, dan dia menaati suaminya. Ibu-ibu sholat 5 waktu enggak, Bu? Alhamdulillah, Ustaz. Berpuasa Ramadan? Alhamdulillah. Ibu berusaha menjaga kemaluan? Sudah, alhamdulillah. Tapi untuk menaati suami gimana? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa, Ibu? Karena menaati suami itu ternyata tidak mudah. Menaati suami itu bukan sesuatu yang mudah. Naam, mudah ketika ibu masih cinta kepada suami. Kalau ibu sedang cinta sama suami, apapun yang diperintahkan suami mudah bagi ibu, mudah. Tapi ketika ibu lagi sebel sama suami, gimana rasanya? Ibu lagi kesel sama suami. Suaminya bilang, "Mah, ambilin teh dong." Ambil aja sendiri suami. Ya.
Kata Rasulullah, wa ata'at ba'laha, dan dia menaati suaminya. Tentunya ibu, ya, menaati suami ini dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam maksiat, ibu. Maka kalau suami bilang ke ibu, "Mah, kamu kok yang nggak bersolek, pakai lipstik dong, pakai bedak gitu. Kan saya nggak malu bawa kamu ke sono di mall. Ya. Udah nggak usah pakai jilbab lah, kamu kan cantik rambutnya." Kira-kira ibu taat nggak bu sama suami seperti itu bu? Katakan pada suami, "Mas, saya tuh cinta banget sama kamu mas. Tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai mas. Saya takut memaksiati kamu mas, tapi saya lebih takut memaksiati Allah dan Rasulnya mas. Karena saya yakin kamu suamiku tidak akan bisa memelihara aku dari api neraka." Makanya dari itulah ibu-ibu sekalian, ya, menaati suami dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Kalau suami memerintahkan ibu berbuat maksiat, la ta'ah wala sam', tidak boleh taat, tidak boleh mendengar kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Menaati suami adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi wanita. Kenapa? Karena ia butuh kepada kekuatan iman. Lalu bagaimana seorang istri supaya bisa menaati suaminya? Ibu, agar seorang istri bisa menaati suami, hendaklah ia memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pandanglah suami sebagai tempat untuk mendulang pahala di sisi Allah. Ibn Hibban meriwayatkan, Al-Bazzar juga meriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, "Adatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Kata wanita itu, "Na'am ya Rasulullah." Iya. "Kaifa anti min?" Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kata wanita ini, "La alujuh dan illa ma'ajiztu." Aku terus berusaha wahai Rasulullah berbakti kepada suamiku, kecuali apa yang aku tidak mampu wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, "Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Sadarkah wahai istri bahwa suamimu adalah surgamu atau nerakamu? Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu ingin menjadikan suami ibu sebagai surga ibu atau sebagai neraka ibu? Saya yakin semua ibu-ibu akan berkata, saya ingin menjadikan suami saya sebagai surga saya. Lalu bagaimana dong caranya? Nah, disinilah ketika seorang istri memandang suaminya, ini surga saya, maka ia berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada suaminya. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan suaminya. Masya Allah. Dahulu seorang yang bernama Su'da, seorang tabi'iyat, ketika melihat suaminya pulang, terlihat wajahnya sedang cemberut suaminya itu. Rupanya wanita yang salihat ini ketika melihat suaminya cemberut, yang ia pandang adalah dirinya dulu. Lalu ia berkata, "Wahai suamiku, adakah sesuatu yang membuat kamu tidak ridho dari perbuatanku, wahai suamiku? Sehingga engkau datang ke rumah dalam keadaan cemberut. Barangkali aku melakukan hal yang tidak kamu ridhoi, hai suamiku. Jika memang ada, hai suamiku, aku akan ridhokan kamu." Kata suaminya, "Wahai istriku, kamu sebaik-baiknya wanita. Aku lagi banyak pikiran, ada permasalahan di luar." Masya Allah. Ibu kalau melihat suaminya pulang dari kantor, pulang kerja ke rumah cemberut, kira-kira ibu gimana bu? Ambek nggak bu? Kamu kok datang-datang cemberut situ sih?
Ya. Sementara ya tabi'iyat ini ketika melihat suaminya pulang cemberut, yang dia pikirkan mungkin saya melakukan, mungkin saya yang menjadi sumber dia cemberut. Ada apa? Mungkin ada perbuatan saya membuat dia cemberut. Dia khawatir kalau suaminya marah kepada dirinya karena itu kemurkaan Rabbnya. Dia tahu bahwasanya suaminya adalah surganya. Maka wanita ini yang bernama Su'dah berkata kepada suaminya, "Hei suamiku, apakah di sana ada perbuatan-perbuatanku yang membuat kamu tidak ridha?" Subhanallah. Maka ibu pandanglah suami ibu sebagai sarana untuk meraih surga ibu, karena ia adalah surgamu atau nerakamu, kata Rasulullah SAW. Yang kedua ibu, supaya ibu ya bisa menaati suami, ikhlaslah. Sebagai seorang istri butuh keikhlasan ibu. Berapa banyak wanita yang tidak ikhlas ketika melayani suaminya. Di saat dia mendapatkan sikap suaminya agak acuh pada dirinya, langsung ia pun berkata kepada suaminya, "Kamu itu mas, saya sudah capek berbakti sama kamu, tapi kenapa kamu kok sikapmu seperti itu?" Ketika suaminya berbuat maksiat, dia berpikir, saya tidak perlu lagi untuk menaati dia karena dia berbuat maksiat kepada Allah. Padahal wahai istri, tahukah kalian Fir'aun beristri seorang penduduk surga. Istrinya Fir'aun itu penduduk surga, namanya Asia. Bagaimana Asia sebagai seorang istri yang mempunyai suami lelaki yang paling buruk di dunia, suami yang sangat sombong di muka bumi, suami yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan, suami yang sangat kejam sebagai seorang raja. Adakah ibu-ibu di sini yang suaminya seperti Fir'aun? Bu, suami ibu kayak Fir'aun nggak bu? Tapi subhanallah ibu lihat Asia istri Fir'aun, luar biasa sabarnya menghadapi suami yang bernama Fir'aun itu. Makanya ibu bersyukurlah belum dikasih seperti Fir'aun ibu. Ikhlas menghadapi suami ibu, tetap berbakti walaupun suami ibu berbuat maksiat kepada Allah. Karena maksiat suami untuk dirinya, jangan sampai ibu balas dengan maksiat ibu kepada suami. Berharaplah pahala dari sisi Allah yang besar. Ketika ibu menaati suami ibu, yang ibu pikirkan adalah surga, yang ibu pikirkan ridho Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya menaatimu mas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan keridhoanmu mas. Subhanallah, betapa indahnya keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu akan diberikan istiqomah dan kekuatan. Sedangkan orang yang tidak ikhlas, sulit ia untuk mempunyai kekuatan dan istiqomah di atas kehidupan ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang ketiga, agar ibu bisa menaati suami, hendaklah ibu punya sifat sabar. Banyak istri ketika disebut sabar, selalu jawabannya apa? Ustadz, apa enggak ada kata lain selain sabar? Dan itu sering. Ada istri datang nelpon, Ustadz, suami saya ini suka mukul dan yang lainnya. Saya bilang ke dia, ibu memang mau cerai sama suami? Enggak. Ya sabar. Apa enggak ada lain Ustadz selain kata sabar? Saya tanya ke Ustadz Fulan, jawabannya cuma itu terus, sabar. Saya katakan subhanallah, seakan-akan sabar tidak ada manfaatnya di dunia ini. Subhanallah, seakan-akan ayat yang menyebutkan tentang kesabaran tidak ada manfaatnya kalau begitu.
Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Berjagalah di tapal batas dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung, kata. Seakan ayat Allah yang berbunyi innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seakan ayat itu tak ada gunanya lagi. Seakan firman Allah wasta'inu bis sabri was shalah, minta bantuanlah dengan sabar dan salat. Seakan ayat itu sudah tak ada gunanya lagi. Adakah sesuatu ibu yang lebih besar, lebih luas pemberian yang Allah berikan kepada hamba dari kesabaran? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Lagi seorang wanita, ketika Allah berikan kepadanya kesabaran yang luar biasa, nanti diberikan oleh Allah sesuatu yang terbaik dan yang paling luas yang Allah berikan kepada dia. Memang sabar itu panas, ibu. Makanya Rasulullah mengatakan, as-sabru diyaun. Sabar itu bagaikan sinar mentari. Siapa di antara kita yang berdiri di bawah teriknya matahari, saya yakin kepanasan. Rasulullah mengatakan sabar itu bagaikan sinar mentari. Sinar mentari itu panas tapi manfaatnya Masya Allah. Sinar matahari itu panas tapi semua manusia butuh kepada mentari. Sinar matahari itu panas tapi subhanallah bagaimana sinarnya memberikan cahaya ke dalam kehidupan manusia. Itulah sabar. Makanya ibu jangan marah kalau saya katakan sabarlah ibu. Karena sabar di dunia bermanfaat, sedangkan sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Allah berfirman kepada penduduk api neraka, rasakanlah panasnya neraka. Kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu. Di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi kesabaran, sedangkan di dunia masih ada kemanfaatnya. Lebih baik sabar sebentar di dunia daripada sabar di mana? Di neraka. Tapi kalau memang ibu nggak sabar, nggak sanggup lagi dengan suami yang zalim, syariat kita mengizinkan ibu untuk minta cerai, silakan. Untuk khulu silakan, karena itu udzur syar'i. Nah, ibu, ya, semoga Allah memberkahi ibu sekalian. Agar ibu bisa menaati suami, maka sabarlah menghadapi kekurangan suami. Jangan sampai ibu memfokuskan yang ibu pikirkan dari suami kesalahan dia. Sebab ketika ibu lebih memfokuskan kesalahan dan kekurangan yang ada pada suami ibu, saya yakin ibu akan buruk niatnya. Coba dengarkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, al-fikru aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr. Pikiran itu asal segala kebaikan dan asal segala keburukan. Kenapa? Dari pikiran akan turun ke niat. Dari pikiran berubah menjadi niat. Dari niat berubah menjadi perbuatan. Coba saja ketika ibu memikirkan kesalahan suami, dipikirkan oleh ibu, kesal nggak bu? Kesal. Kalau ibu sudah kesal, ada niat apa bu kepada suami? Banyak niat-niat yang buruk. Rasanya ibu ingin memuntahkan kekesalan ibu kepada suami, baik itu dengan sumpah serapah atau kata-kata yang menyakiti hati ataupun pandangan mata yang melotot. Iya, dari mana? Dari pikiran. Makanya ibu, ataupun seorang suami,
Ketika melihat kekurangan yang ada pada pasangan kita, jangan fokuskan pikiran kita kepada kekurangan itu. Rasulullah SAW bersabda, la yakrahu mu'minun mu'minah, tidak boleh seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kalau dia tidak menyukai satu akhlak atau beberapa akhlak dari istrinya, dia masih suka kepada akhlak yang lainnya. Artinya, ketika kita tidak suka kekurangan yang ada pada istri kita, wahai suami, hendaklah kamu lihat yang kamu sukai daripada akhlaknya. Demikian pula istri. Siapa di dunia ini laki-laki atau wanita yang tak ada kekurangannya? Ada? Ada? Saya pernah setelah kajian tanya jawab, ada seorang ikhwan nanya, Ustadz, Masya Allah ya, kalau baca tentang kehidupan Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah itu luar biasa. Yang saya tanyakan, Ustadz, bagaimana caranya supaya bisa dapat istri seperti Khadijah? Saya bilang, kalau kamu pengen punya istri seperti Khadijah, kamu harus seperti Rasulullah. Mungkin? Dia bilang gak mungkin. Kalau begitu kamu gak mungkin dapat Khadijah. Ya. Kita ingin suami ibu bagaikan seorang nabi yang sempurna, yang tak pernah ada kekurangannya, sehingga ketika ada sedikit kekurangan ibu pun benci kepadanya. Itu sifat wanita yang disebutkan oleh Rasulullah masuk ke dalam api neraka, ibu. Dan hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Kata Rasulullah, aku melihat neraka ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir, karena mereka kufur kepada suami. Ketika suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, gara-gara satu atau dua keburukan, si istri berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan yang ada pada dirimu. Subhanallah. Maka dari itulah ibu sabar menghadapi kekurangan suamimu, karena ia manusia biasa yang tak lepas dari kekurangan. Di mana ada gading yang tak retak? Ya, pasti setiap manusia ada kekurangan. Tapi tolong jangan fokuskan pikiran kita kepada kekurangan itu. Fokuskan pikiran kita apa yang kita sukai dari pasangan kita. Insya Allah hal itu akan memelihara cinta kita kepada suami. Ibu, semoga Allah merahmati ibu dan memberkahi ibu. Menaati suami perkara yang merupakan jihadnya para wanita, karena tak mudah. Ia butuh kekuatan iman, ketakwaan dan keikhlasan. Maka dari itulah ibu, yang ibu bisa lakukan adalah berusaha untuk memelihara cinta ibu kepada suami ibu. Peliharalah cinta ibu kepada suami. Karena cinta itu insya Allah yang akan memudahkan ibu untuk menaati suami. Tapi ketika cinta ibu kepada suami kurang, sulit. Sudah saya sebutkan tadi, di antara perkara yang bisa mengurangi rasa cinta apa? Fokus memikirkan kekurangan suami. Apalagi yang bisa membuat ibu berkurang cinta cinta ibu kepada suami? Ibu mikirin laki-laki lain. Mana mungkin Ustadz, mungkin. Apalagi kalau ibu main Facebook. Apalagi kalau ibu main Twitter atau yang lainnya, ternyata di sana ada laki-laki bekas pacar ibu waktu SMA. Rupanya cinta kembali bersemi di hati. Dan itu kejadian, Pak. Iya, kejadian. Seorang akhwat, Masya Allah, udah lama ngaji. Gara-gara dia main Facebook, dibeliin sama suaminya HP, main Facebook. Rupanya ketemu dengan teman-temannya dahulu. Makanya sibuk main Facebook, janjian sama teman-temannya ketemu lagi. Reuni katanya. Lama-lama rupanya ketemu lagi sama
pacarnya waktu dulu. Akhirnya pas suaminya dicuekin, sampai suaminya datang ke saya dan bilang, Ustadz, istri saya kok berubah total. Semenjak kapan? Kata saya. Semenjak saya belikan HP. Salah kamu. Coba periksa di HP-nya, barangkali ada laki-laki di hatinya. Rupanya si suami benar, diam-diam dia periksa HP-nya istrinya. Benar. Dia bilang lagi ke saya, benar Ustaz, kan suara sas, ente juga yang salah. Ya. Kabarnya sudah cerai mereka, dan istrinya sekarang sudah buka jilbab. Gara-gara apa Pak? Media rupanya. Siapa di antara di dunia ini wanita yang berkata, saya bisa menjamin iman saya tidak akan copot? Siapa di dunia ini yang bisa mengatakan, saya bisa menjamin saya tidak akan sesat? Tidak mungkin, Pak. Para nabi saja khawatir dirinya sesat. Nabi Ibrahim alaihissalam saja khawatir dirinya sesat. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim saja khawatir dan tidak bisa menjamin dirinya apa? Untuk bisa istiqomah di atas kebaikan, Pak. Maka dari itulah ibu-ibu, peliharalah cinta ibu kepada suami. Jauhkan hal-hal yang bisa mengurangi rasa cinta ibu kepada suami ibu. Pandanglah suamimu sebagai surgamu, wahai ibu. Di saat ibu sudah mulai berkurang cintanya, maka tetaplah yang ibu harapkan adalah pahala di sisinya. Terkadang cinta itu hilang sama sekali karena ada perkara sesuatu yang bisa menghilangkannya, tapi tetaplah berharap pahala, jangan sampai berkurang. Ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin, tadi pagi suami saya datang ke saya dan berkata, hai istriku, tolong jujur. Jujurlah kepadaku. Aku berkata kepada dia, jujur apa mas? Kata suamiku, kamu sebetulnya cinta gak sama aku? Aku minta dengan nama Allah, jujurlah. Akhirnya aku berpikir dia sudah minta kepadaku dengan nama Allah, masa saya gak jujur? Akhirnya saya bilang ke istri kepada suamiku, hai suamiku, kalau kamu memang mau minta kejujuran dariku, saya katakan saya tidak cinta kamu. Tapi saya kepikiran, saya kira-kira dosa enggak ya? Apa kata Umar bin Khattab kepada wanita ini? Kenapa kamu tidak berdusta? Kenapa kamu tidak berdusta? Katakan kepada suamimu bahwa kamu cinta kepada dia. Berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, tapi rumah tangga yang dibangun di atas berharap pahala. Mungkin ibu berkata, saya tidak cinta pada suami, Ustaz. Iya, tapi berharaplah pahala dari suami ibu. Iya, memang itu berat. Tapi itulah memang, untuk meraih surga itu tidak mudah, ibu. Rasulullah sabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh yang berat-berat untuk hawa nafsu. Sedangkan neraka huffat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Ternyata untuk meraih surga tidak mudah. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Kita harus berjuang dan berjihad melawan hawa nafsu kita. Berat. Ya. Makanya Rasulullah sabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ibu, mari kita ibu-ibu terutama berjihad terhadap suami ibu. Ibu berjihad untuk menaati suami ibu. Ibu berjihad untuk mendidik anak-anak ibu. Ibu pun berjihad untuk senantiasa menjaga kehormatan ibu dan berusaha untuk merealisasikan 4 perkara dalam hadis tadi. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha,
dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha dan menaati suaminya, qila laha akan dikatakan kepada istri seperti ini, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, min abwabil jannati haitsu syi'ti, dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Baik, karena sudah selesai, ya, ini sudah ada peringatan dari panitia, katanya untuk waktu tanya jawab. Tentunya yang saya akan jawab yang bisa saya jawab, yang nggak bisa ya nggak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri sedang kesal sama suaminya, Ustadz? Karena sang suami melakukan kesalahan. Sang istri tersebut mendiamkan suaminya, tapi suaminya ikut diam pula. Sedangkan kalau sang suami yang kesal sama istri, Allah akan melaknat sang istri sampai suami meridhoinya. Bagaimana hukumnya dengan kejadian di atas, Pak Ustadz? Apakah suami juga dilaknat atau berdosa, Pak Ustadz? Suami berdosa kalau ia zalim kepada istrinya. Suami berdosa bila ia zalim kepada istrinya. Dan suami yang berbuat kesalahan hendaknya minta maaf kepada istrinya, karena itu konsekuensi sebagai wanita, seorang suami yang baik kepada istrinya. Tapi kalau ibu lagi kesal melihat kesalahan suami ibu, jangan dibalas dengan kesalahan ibu kepada suami. Saya katakan ibu kesal lumrah. Karena istri-istri Nabi juga pernah kesal sama Nabi. Bahkan di antara istri Nabi ada yang tidak mau ngajak bicara Rasulullah sebulan lamanya. Ada. Saya tidak perlu ceritakan. Tapi itu lumrah. Kewajiban suami seharusnya bersabar menghadapi istri seperti itu. Tapi itulah kalau memang kenyataannya suami saya tidak seperti Rasulullah, Ustadz. Baik. Kalau begitu berharaplah pahala kepada Allah dan berpikir ibu. Kata para ulama, ketaatan semakin berat semakin besar pahalanya. Ketika ibu menaati suami di saat ibu sedang cinta dan mudah, pahalanya nggak sebesar ketika ibu kesal sama dia. Tapi ketika ibu sedang kesal dan ibu berusaha lawan dan berusaha ibu menaati suami, disitulah pahalanya bahkan berkali-kali lipat dibandingkan ketika ibu cinta. Kenapa? Karena al-masyaqqah, ya, al-ajru biqadril masyaqqah, karena pahala itu sesuai dengan berat atau tidaknya suatu perbuatan. Semakin besar keberatannya, semakin besar pula pahalanya. Kalau ibu sadar itu, insya Allah bagi ibu itu mudah. Tapi saya yakin di dunia ini tidak akan ada wanita yang tidak kesal ketika melihat suaminya berbuat salah. Namun sebaik-baiknya wanita adalah yang bisa memanage kekesalannya, jangan sampai menimbulkan maksiat kepada suami dan mendatangkan murka Allah kepada dirinya. Ibu memang lagi kesal, kemudian ibu diamkan suami, akhirnya suami pun diam sama ibu. Segeralah ibu berpikir, ya, kalau saya diam, suami saya marah gara-gara kesalahan suami, dia kan berbuat dosa, dia menanggung dosa. Masa saya mau balas dengan dosa saya kepada suami? Kalau begitu saya bersama-sama berbuat dosa dong. Wah, jangan sampai seperti itu. Udahlah, itu kan kesalahan suami, dosa buat dia. Yang terpenting bagaimana Allah ridho kepada saya. Enggak apa-apa lah, Bu. Ibu berkata kepada suami, Mas, ya, maafkan saya yang mendiamkan Mas. Terkadang seorang istri perlu mengajari suami. Kenapa? Karena banyak suami tidak sadar kalau dirinya salah. Maka si istri yang cerdaslah yang berusaha untuk mengajari suami. Caranya bagaimana? Tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Iya. Banyak ibu, maaf, terkadang banyak laki-laki sifatnya kayak cewek. Iya. Kenapa? Segala sesuatu diukur dengan perasaan.
Seorang laki-laki harusnya kan diberikan oleh Allah kelebihan seorang laki-laki dengan apa? Akal. Tapi ada jenis laki-laki yang dia sifatnya kayak perempuan. Jadi segala sesuatu dia sikapi dengan perasaan, bukan dengan akal pikiran. Maka pada waktu itu ibu sebagai seorang istri jangan menghadapi perasaan dengan perasaan lagi. Karena kalau dua perasaan bertabrakan seperti itu, hancur segala sesuatu. Mendingan ibu mengalah sedikit untuk kebaikan rumah tangga ibu dan untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu mertua memberikan cincin kepada calon menantu sebagai bukti atau tanda bahwa telah dikhitbah, agar sebagai tanda untuk tidak bisa lagi dilamar orang. Menurut Ustadz bagaimana itu? Kata Rasulullah, wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar orang, kalau si wanita itu sudah menyatakan dirinya setuju dan mau. Kalau ada laki-laki melamar wanita dan wanita itu mengatakan iya, saya mau, maka pada waktu itu tidak boleh ada lagi laki-laki lain yang melamar wanita tersebut, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau si wanita ini masih bingung, gimana kamu mau nggak? Masih bingung mah, terima apa enggak ya? Tahu-tahu datang laki-laki yang kedua, ternyata lebih ganteng, boleh kata para ulama. Berdasarkan hadis bahwa ada seorang wanita yang bernama Fatimah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ada dua laki-laki yang melamar saya. Siapa itu? Muawiyah dan Abu Jaham. Saya bingung mana yang harus saya terima. Kata Rasulullah, adapun Muawiyah fasa'luh, dia fakir, nggak punya duit. Adapun Abu Jaham, dia suka mukul, tapi nikahlah dengan Usama bin Zaid. Di sini Rasulullah menawarkan laki-laki yang ketiga, padahal wanita ini sudah dilamar dua laki-laki. Kata para ulama, kenapa Rasulullah membolehkan? Karena wanita ini belum memberikan jawaban. Adapun kalau si wanita sudah memberikan jawaban dan berkata, iya, tidak boleh ada laki-laki lain yang melamar dia. Iya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hutang puasa atau ibu-ibu masih tersisa sampai Ramadan berikutnya, apakah bisa bayar fidyah? Ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang yang belum sempat membayar puasa di tahun itu sampai datang Ramadan berikutnya, apakah ada kewajiban membayar fidyah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ada wajib bayar fidyah. Dasarnya fatwa dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, diriwayatkan juga dari Aisyah. Namun kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu bayar fidyah karena tidak ada dalilnya. Karena Allah hanya mewajibkan fidyah itu hanya buat orang-orang yang tidak mampu. Ya. Adapun orang yang tidak sempat untuk berpuasa kemudian dia mengqadha, Allah tidak pernah menambahkan dengan fidyah. Allah hanya mengatakan wa in kuntum Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, hendaklah ia mengqadha di waktu yang lain. Allah hanya mengatakan qadha dan tidak ada fidyah. Sedangkan untuk mewajibkan sesuatu butuh dalil dan tidak ada dalil. Maka dari itulah cukup mengqadha saja. Ustadz, suami saya dulu masuk Islam, tapi sekarang sudah baik lagi ke agamanya yang dulu. Perkawinan kami bagaimana? Sudah otomatis lepas. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak halal wanita muslimah untuk laki-laki yang tidak muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Para wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang bukan muslim.
Dan orang laki-laki yang bukan muslim tidak halal untuk wanita yang muslimah. Maka apabila suami ibu keluar dari agama Islam, sudah otomatis ikatan perkawinan ibu putus. Dan ibu haram untuk bergaul dengan suami ibu, karena itu hukumnya zina. Jadi gimana dong? Kewajiban ibu adalah untuk segera urus perceraian. Tapi bagaimana dengan Fir'aun? Dulu kan Asia istrinya Fir'aun. Itu syariat orang terdahulu. Kata para ulama, syariat Nabi terdahulu, syariat yang terdahulu, apabila sudah dihapus oleh hukum Islam, maka sudah tidak berlaku lagi. Ya. Wallah. Bagaimana hukum cadar untuk wanita? Terjadi perselisihan para ulama tentang cadar, menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah. Dan yang mengatakan sunnah itu pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Mereka yang mewajibkan dasarnya bahwa pertama ayat jilbab, di mana Allah mengatakan ya ayuhan nabi, katakan wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak wanitamu dan kaum mukminat, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Kata mereka, ada sebuah riwayat yang mengatakan dahulu para sahabiat ketika turun ayat ini, mereka keluar dalam keadaan memakai pakaian, kemudian tidak terlihat kecuali matanya saja satu. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak sahih. Mereka lagi juga berdalil dengan kias. Kaki wanita aurat. Kalau kaki saja aurat, apalagi wajah, katanya. Sebab wajah lebih memfitnah daripada kaki. Antum ketika nazar melihat wajah paling kaki. Wajah lebih memfitnah daripada kaki, katanya. Kalau kaki saja harus ditutup, apalagi wajah. Itu dalil mereka. Di Indonesia ini yang mewajibkan cadar pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Beliau keras sekali dalam masalah cadar. Bahkan pengikutnya sampai hari ini yang setia sama beliau mewajibkan cadar. Di Bogor itu ada pesantren khusus NU, pesantren NU, Pak, tapi bercadar semuanya. Ketika kita tanya, kenapa kamu bercadar? Karena Kiai Haji Hashim Asy'ari mewajibkan cadar. Ternyata ulama Indonesia sendiri yang sudah jauh-jauh hari sudah mewajibkan. Bahkan saya punya buku Muktamar NU dari 1 sampai 24. Itu di keputusan NU di nomor 5 disebutkan tentang disyariatkannya cadar. Dan aneh banyak yang tidak mengetahui. Sedangkan jumhur mengatakan sunnah, tidak wajib, hanya dianjurkan saja. Dan saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis Asma bin Abu Bakar, bahwa Asma suatu ketika pernah keluar rumah dengan memakai pakaian tipis. Lalu kata Rasulullah, hai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, kecuali wajah dan telapak tangan. Demikian pula hadis bahwasanya Rasulullah dan Bilal pernah berkhutbah di hari raya. Setelah Rasulullah berkhutbah kepada laki-laki, Rasulullah merasa suaranya tidak sampai kepada wanita. Datanglah Rasulullah kepada wanita dan Rasulullah menyuruh para wanita untuk sedekah. Kata Bilal, lalu datanglah seorang wanita yang pipinya kemerahan. Sambil ia pun melemparkan kalungnya. Bilal mengatakan pipinya kemerahan.
Berarti wanita ini nggak pakai cadar. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa cadar tidak wajib. Tapi alhamdulillah istri saya bercadar. Kenapa? Karena sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Kalau memang ibu-ibu nggak mau pakai cadar ya silahkan. Tapi kalau dilakukan itu bagus. Tapi jangan sama sekali diidentikan cadar itu teroris. Ya. Awas yang bercadar teroris. Tuh, kalau begitu istri-istri Nabi teroris semua dong. Istri-istri Nabi semuanya bercadar. Ya. Kalau begitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, teroris. Beliau ya bahkan mengatakan lebih ekstrim lagi, wajib wanita yang membuka wajahnya dosa, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagaimana dengan itu? Makanya hal seperti ini jangan diidentikan dengan gerakan-gerakan radikal. Yang salah bukan cadarnya, Ibu. Yang salah bukan jenggotnya, yang salah itu orangnya kalau dia radikal. Iya. Banyak sekarang kaum muslimin dikit-dikit awas teroris. Hanya karena apa? Berjenggot. Waktu saya ke bandara sama teman saya berjenggot, waktu ada ibu bilang, awas ISIS. Gara-gara jenggot. Gimana coba kalau Rasulullah masih hidup di zaman sekarang? ISIS juga kali itu. Karena kan jenggot itu kan syariatnya para nabi. Semua nabi berjenggot. Kenapa harus diidentikan dengan sebuah kelompok tertentu dengan tanpa hujah? Iya. Makanya kita sedikit cerdaslah dalam masalah ini, ya. Untuk menimbang segala sesuatu ya dengan keilmuan. Ketika sholat dan tawaf, apakah tetap disyariatkan memakai cadar? Ketika sholat hendaknya dibuka, karena Rasulullah melarang seseorang sholat mutalathima dalam keadaan menutup apa? Wajah. Demikian pula ketika haji dan umroh, Rasulullah pun juga bersabda, wala tantaqibil mar'atu, dan janganlah wanita pakai cadar di saat umroh ihram. Bahkan di suatu saat Rasul sedang naik unta, naik keledai, membonceng siapa? Fadl bin Abbas. Dan Fadl bin Abbas ini laki-laki yang sangat ganteng sekali. Ternyata lewatlah seorang wanita yang cantik. Ternyata wanita itu melihat kepada Fadl pun melihat kepada wanita itu. Lalu kemudian Rasulullah memegang pipi Fadl sambil ditengokkan ke sebelah sana. Iya. Seperti itu. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai apa? Cadar. Khusus ketika sedang ihram. Ustadz, tolong nasihat antum ketika di dunia nyata seorang suami menjaga istrinya berteman dengan orang lain, tapi di Facebook atau dunia maya dia membiarkan istrinya berteman dengan siapa saja, bahkan dengan lawan jenisnya, dan saling berkomentar di FB. Katakan kepada suami seperti ini, kamu merasa aman istrimu tidak akan berkhianat? Kamu akan merasa aman, hati istrimu akan tetap bersih. Kamu merasa aman, kalau kamu merasa aman silahkan awasi terus. Tapi siapa sih di antara kita yang merasa aman hatinya tidak akan terfitnah? Kadang sulit, ya. Untuk menjaga hati itu sulit dan sangat sulit sekali. Maka dari itu seorang istri lebih baik jangan sibuk Facebookan. Seorang istri kalau maupun Facebookan jangan menerima pertemanan laki-laki. Karena wanita itu lebih mudah terfitnah dibandingkan laki-laki, Mas. Kenapa? Ya, wanita itu terkadang kan semuanya dengan perasaan. Ketika datang laki-laki berbuat baik kepada dia, ya, lama-lama wanita terkadang terpengaruh dan yang lainnya.
Saya tidak katakan laki-laki itu kuat, berapa banyak laki-laki pun juga tidak kuat. Maka dari itulah coba antum lihat, antum yang paling tahu tentang keadaan istri antum. Kalau memang antum tahu istri antum memang orang yang masya Allah, cuma masalahnya menjadi pertanyaan yang besar adalah, yakin antum bahwa hatinya tidak akan terfitnah? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, ya berikan masukan yang baik kepada istri. Kenapa Ustadz wanita solehah itu disebut sebagai tiang negara dan tiang rumah tangga? Karena hancurnya suatu bangsa biasanya awalnya dari wanita dulu. Rasulullah bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kalian kepada dunia dan terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena awal kerusakan Bani Israel itu asalnya dari wanita. Makanya ibu, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang benci kepada Islam itu ingin menghancurkan Islam, yang mereka pikirkan bagaimana merusak wanita-wanita mereka. Bagaimana caranya wanita muslimah keluar rumah mempertontonkan aurat-aurat mereka. Sebab dengan seperti itu hancur dan mudah menghancurkan para pemuda. Mudah sekali. Bani Israel hancur kata Rasulullah, awal kehancurannya itu dari wanitanya. Tapi kalau wanita itu luar biasa, maka negara itu kuat. Kenapa? Karena wanita yang hebat mencetak generasi yang hebat. Dia yang mendidik anak-anaknya supaya menjadi hebat, yang kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, kuat kejujurannya. Iya, tapi ketika wanita itu lemah, wanita itu tidak bertakwa lagi kepada Allah, wanita itu rusak, yang muncul anak-anak yang seperti ibunya, tidak bisa mendidik anak, akhirnya pun dandannya kayak ibunya. Itu yang kita lihat di masyarakat. Ya, walaupun memang laki-laki pun punya peran, tapi wanita, ya kata Rasulullah, awal pertama kali rusaknya suatu bangsa itu dari wanita. Bagaimana hukum dengan cincin yang diberikan ibu mertua ke wanita saat lamaran tersebut khitbah? Dahulu Rasulullah tidak pernah pakai cincin-cincin seperti itu. Iya. Kalau wanita itu sudah dikhitbah, sudah dilamar, sudah nggak boleh lagi dilamar oleh laki-laki lain. Tapi masalahnya, boleh nggak Ustadz kalau wanita ini berubah pikiran dan mundur, sementara dia sudah dilamar sama laki-laki itu? Jawabnya boleh. Kenapa? Karena dia belum menjadi istri. Kalau ternyata si wanita ini sudah mengatakan iya saya mau, ternyata di belakangan hari tahulah bahwa calon suaminya rusak akhlaknya, lalu dia berkata saya batalkan, saya nggak mau lagi, nggak masalah. Itu hak wanita. Bagaimana kalau suaminya ahli maksiat walaupun bertanggung jawab pada istri, apa yang harus dilakukan? Ustadz kadang merasa malu pada tetangga. Ya ibu, kalau memang dia tetap bertanggung jawab terhadap istri, tapi ia berbuat maksiat, kewajiban ibu adalah memandang bagaimana supaya ibu bisa mendapatkan pahala unta merah. Kata Rasulullah, "Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Maka ibu berpikir bagaimana caranya suami saya taubat dari maksiatnya. Bagaimana itu? Dakwahi dia, berikan nasihat, ya, sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dengan kesabaran ibu, suami ibu dapat hidayah insya Allah.
Setelah nazar, apa ada jangka waktu bagi wanita untuk menunggu jawaban dari laki-laki? Sedangkan laki-laki nggak memberikan jawaban. Gimana tuh Ustaz, dalam jangka waktu yang lama? Kalau memang dia tidak memberikan jawaban, berarti si laki-laki ini masih 50-50. Di saat itu wanita masih boleh untuk menerima lamaran lain, boleh. Karena ini masalahnya dalam keadaan meragukan, ini laki-laki gimana sih? Udah nador tapi kok nggak ada jawaban juga, mau apa enggak, mau maju apa enggak gitu kan. Ya. Maka tegesin sama laki-laki itu, "Akhi, gimana nih? Mau maju apa enggak? Nanti ukhti saya mau mikir lagi." Ya, kalau memang ternyata wanita ini nggak mau banyak nunggu lagi, putuskan. Ya udah kalau begitu maaf, saya putuskan sampai sini. Saya mau menerima lamaran laki-laki lain. Ya. Bagaimana hukumnya seorang istri yang memasang fotonya sendiri sebagai profil di media sosial? Itu artinya wanita ini berkata, "Lihat saya cantik kan?" Iya, kalau nggak seperti itu nggak mungkin dong dia pasang. Pastilah seorang wanita yang memasang fotonya di media sosial itu ada tujuan seperti itu. Mau tidak? Iya. Jujur aja deh, kalau dia katakan enggak kok, enggak, dusta. Iya. Yang kedua, Ibu, di media sosial itu kan semua orang bisa lihat, semua orang bisa apa? Menikmati. Jangan sampai wajah ibu menjadi wajah pasaran yang bisa dinikmati setiap laki-laki yang ada di dunia maya sana. Sementara di dunia maya itu ada yang macam-macam lah. Maka apakah ibu ridho dinikmati oleh setiap laki-laki hanya karena ibu mempertontonkan kecantikan ibu di dunia maya? Cukuplah ibu, Allah menganggap ibu cantik udah cukup deh. Gak perlu ibu mengharapkan disebut cantik sama orang lain, gak perlu. Cukuplah saya cantik di mata Allah, alhamdulillah. Ya, itu sebaik-baiknya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan saya baru menikah dan saya masih kuliah, Ustadz. Kami hubungan jarak jauh karena saya kuliah di luar kota. Namun karena kesibukan suami yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, saya disuruh balik. Ada pertentangan di dalam hati, namun suami butuh saya. Saya akhirnya safar untuk balik tanpa mahram. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Pertama, suami yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan istrinya pergi tanpa mahram. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku diwajibkan oleh engkau untuk ikut perang, sementara istriku pergi haji sendirian. Bagaimana?" Kata Rasulullah, "Kalau gitu kamu pulang, jangan ikut haji, jangan ikut perang, tapi temanilah istrimu." Sampai-sampai suami ini disuruh mau membatalkan kewajiban demi untuk apa? Menemani istrinya. Maka apalagi suami nggak masalah izin nggak kerja dulu sehari 2 hari demi untuk menemani istrinya. Dan seorang istri wajib untuk lebih mementingkan suaminya daripada kuliahnya. Kenapa? Karena suami itu segala-galanya, ibu. Surga atau neraka, ibu. Taruhan, ibu. Sementara kuliah itu tidak jamin masuk surga. Ibu sendirian di kuliahan, suami sendirian di kerjaan. Ya. Ini suami istri apa ya? Tidak berfungsi kalau begitu tujuan pernikahannya. Maka pulanglah ke suami.
dan ibu kuliah bisa diambil di tempat ibu atau lewat internet atau yang lainnya. Alhamdulillah di zaman sekarang masih ada kok universitas terbuka atau yang lainnya, ya, yang bisa diambil. Allahu a'lam. Baik, kayaknya sudah nggak ada lagi. Ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini atau sore hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan buat ya jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.